Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabil aziz ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan. Assalatu wassalamu ala nabiyil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu rabbi sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, serta rekan-rekan dan adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama, tidak ada salahnya saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan jenengan sedaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang mana takwa ini menjadi sebaik-baik bekal untuk akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya, mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Syukur yang tidak hanya ketika kita itu bertambah sandang, pangan dan papan kita. Karena kalau kita hanya bersyukur ketika bertambahnya sandang, pangan, papan kita itu hanya seringnya waktunya pendek ya. Apalagi pas saat-saat sekarang ini ya, efek dari pandemi corona ini ya, ini sangat besar sekali di dalam perekonomian Indonesia bahkan dunia ya. Ini banyak sekali orang yang dulu itu sering banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Kehilangan pekerjaan, kemudian ya mulai hidup prihatin ya. Di samping di samping tempat saya di Solo itu ada perusahaan namanya Pivontech yang 5.000 atau 6.000 karyawannya bangkrut dan seluruh karyawannya dirumahkan. Itu baru satu, dan banyak sekali yang saudara-saudara kita itu yang dirumahkan dari pekerjaannya. Lah kalau kita bersyukurnya hanya di sandang paman dan pangan tadi, kita sempit jadinya ketika menghadapi perekonomian kayak begini ini. Tetapi kita harus lebih dari itu. Ketika kita bisa menikmati ibadah kita ya, kita bisa berjamaah di masjid ini di saat yang lainnya berat untuk pergi ke masjid ya, di saat yang lain ya masih aras-arasan. Ini satu nikmat yang sangat besar dibandingkan yang tadi itu ya. Kita harus bersyukur hari ini ya, bisa sholat berjamaah secara 5 waktu, walaupun mungkin tidak di masjid sini ya. Kemudian ditambah lagi dengan sholat rawatib di saat baju kita mungkin setahun yang lalu tidak ganti sampai sekarang. Ini yang harus kita syukuri, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena ini ketika kita merasa bersyukur dalam beribadah ini, sehingga ini akan menjadikan kita itu ya semangat dalam beribadah, merasa bahwa ibadah ini bukan menjadi beban. Dalam sebuah hadis cerita Rasulullah SAW itu ketika perjalanan
sama sahabat itu ketika istirahat, ya istirahatnya mungkin duhur gitu Pak, itu yang beliau bilang sama Bilal, ya muadzin beliau mengatakan, ya Bilal arifna bis sholat, ya Bilal mari kita istirahatkan dengan sholat. Jadi sholat ini menjadi ya sebagai istirahat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah ini ketika kita merasa sholat ini menjadi satu ya puncak kesyukuran kita, akhirnya kita akan terus ya bersemangat dalam beribadah. Ya. Dalam cerita lain beliau juga sering ketika pagi-pagi tanya istrinya Aisyah, apakah ini ada makanan? Oh enggak ada ya Rasulullah. Oh berarti saya tak puasa. Nah ini bagian dari bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, ini perlu kita ingatkan kembali tentang makna bersyukur ini agar kita tidak hanya memandang bahwa ketika kita beli motor baru atau motor second atau bisa memperbaiki rumah itu baru kita bersyukurnya bertambah. Tetapi ketika hal kecil kayak gini ya, bukan kecil sih ya, rutinitas sholat jamaah bisa ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyah, kemudian dzikir ya dengan khusyuk, apalagi ditambah dengan keluarga kita yang sakinah mawadah, itu lebih dari itu Bapak-bapak. Ini surganya dunia, mudah-mudahan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam pagi ini saya akan menerangkan tentang kedudukan sholat dalam Islam. Karena memang sholat ini adalah satu ibadah yang sangat penting ya. Ini ada 13, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan ya untuk lain waktu. Yang pertama, sholat adalah tiang agama, tiang Islam ya. Mungkin bapak-bapak ibu sudah sering mendengarkan hadisnya yang terkenal, Rasul Amril Islam wa umuduhu as-sholatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Sebagaimana bangunan yang butuh akan tiang, agama pun ya itu ya, kita dalam beragama itu ya butuh akan tiang ya. Ketika tiang itu roboh, maka bangunan itu akan roboh ya. Mungkin kalau empat tiang ini dirobohkan ya, itu akan roboh masjid kita ini. Sama juga dengan sholat kita. Ketika kita dalam beragama Islam ini jeling sholatnya, tidak khusyuk sholatnya, apalagi kita jarang sholat, itu ya Islam kita akan rubuh ya. Kemudian yang kedua ya, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab ya, amalan yang bisa menjadi patokan ya, bisa dan menjadi patokan baik buruknya amalan kita nanti ya. Inna awala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara fa in taqasa min faridatihi sya'un qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li abdi min tatawwu fayuhmalu biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'irun amali ala dhalik. Wa fi riwayah thumma zakah mithlu dhalika thumma tu'khadul a'malu hasaba dhalik. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalannya akan dihisab seperti itu pula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ini ya, ini menunjukkan hadis sholat yang menjadi pintu awal ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua orang, semua hamba, ya, semua mukallaf, semua hamba yang dibebani di dunia ini, ya, itu akan dihisab kecuali syahid. Ya. Ini ya, ketika dihisab itu ada sebuah disebutkan innahu siba udiba, ketika dihisab akan diadab. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah SWT. Makanya dihisab hisab yasiro, maka kita berdoa untuk dihisab dengan hisab yang mudah, yang ringan. Ya. Maka dalam sebuah hadis maka kita sering minta untuk berdoa agar syahadah, karena memang ini kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada segelintir orang, tidak semua orang. Lah, sholat, kembali kepada sholat tadi, ketika sholatnya rusak maka dia akan sengsara, akan merugi. Tetapi ketika sholat wajibnya ini tidak sempurna, itu Allah SWT akan melihat sholat nafilah kita, sholat sunnah kita, sholat qobliyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat yang lain. Lah, oleh karena itu mari kita ketika ke masjid itu kita usahakan sebelum qomat sudah sampai sini, ataupun sholat sunnahnya itu di rumah. Karena sebaik-baik sholat nafilah itu, sholat sunnah itu di rumah. Rasulullah SAW itu sholat ba'diyah isya di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid kan mesti di masjid Pak, bukan di rumah. Begitu juga sholat tahajud, sholat witir gitu. Itu bagusnya di rumah. Tetapi mungkin di masjid pun tidak masalah. Tidak masalah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian ketiga, sholat adalah perkara terakhir yang hilang dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, la yunqadun naurul islami urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbat nasu billati taliha wa awwaluhunna naqadun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini maaf mungkin kita baru sebagian kecil mengamalkan hukum-hukum Islam. Mungkin di pas kita hukum-hukum nikah itu kita melaksanakan hukum Islam. Ketika waris itu aja sudah mungkin kita berat melaksanakan hukum Islam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini hukum itu yang pertama akan lepas dari manusia. Dan yang terakhir sholat. Jika seseorang itu tidak berhukum pada Islam, dia masih dikatakan seorang muslim.
Tetapi ketika dia tidak sholat, ya itu dia akan menjadi, ya bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia kafir. Ya. Dan sholat itu menjadi pembeda antara kita sebagai muslim dan sebagai orang kafir. Ya. Dalam sebuah lain disebutkan awwalu ma yarfa'u minan nasi al amanah wa akhiruha ya baqa min dinihim as-shalah. Yang pertama kali diangkat dari diri seseorang adalah amanat, yang terakhir tersisa adalah sholat. Nih, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, ini ya sangat bisa terpampang di dunia sekarang ini. Ya, orang ya masih sholat, tetapi ketika dikasih amanah tidak amanah. Ya ini ya sesuai banget dengan hadis ini. Kemudian yang keempat, ya, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal. Ya, beliau mengatakan as-sholatu wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat kalian dan budak-budak kalian. Ya, ini termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal. Kemudian yang kelima, Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Ya, disebutkan Allah SWT berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Di ayat ini menjadi bukti bahwa sholat itu sudah ada syariatnya sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum diwajibkan kepada kita, dan tapi kita tidak tahu ya gerakan sholatnya bagaimana, jumlah rakaatnya bagaimana, itu kita tidak dibebani untuk mencari tahu. Cukup kita yang sholat 5 waktu ini kita kerjakan, ya itu aja kita masih berat rasanya kan, ya. Kemudian yang keenam, Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Ini Allah SWT berfirman, wa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, ya, pengganti yang jelek, generasi pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surat Maryam ayat 59. Kalau tadi dikatakan zaman dulu Nabi Ismail itu orang yang menjaga sholatnya, ya, tapi di surat Maryam ini Allah SWT memperingatkan akan muncul generasi yang ya meremehkan sholat. Ya. Berarti memang semakin kesini semakin mendekati hari kiamat itu ya kualitas manusia semakin menurun, ya ketakwaannya ya berbeda dengan zaman dahulu, ya generasi terbaik itu pada zaman dahulu, ya semakin mendekati kiamat ya menjadi generasi yang ya semakin jelek, dan paling jelek itu orang-orang yang menemui hari kiamat, ya karena pada hari kiamat itu nanti tidak ada orang Islam, ya tidak ada orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan pada hari ini insya Allah ya masih banyak orang Islam di sekeliling kita, orang-orang baik, ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya. Ini menunjukkan di ayat ini orang yang menyia-nyiakan sholat itu ya bisa dipastikan adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, baik hawa nafsu terhadap harta, nafsu syahwat, kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Ini menjadi introspeksi pada kita ya sendiri-sendiri. Bagaimana kita mengukur kualitas sholat kita itu dari kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Di saat pandemi ini betul-betul ya kita itu diuji Allah SWT untuk ya menambah kesabaran kita. Lah dengan apa? Dengan kita meningkatkan kualitas sholat kita. Lah kepada siapa lagi kita akan mengadu? Ya, mengadu kalau tidak kepada Allah SWT. Dan paling dekat hubungan kita terhadap Allah SWT itu ketika kita sholat, dan lebih-lebih ketika kita sujud. Ya, ketika orang itu ya jarang sholat, jarang sujud, berarti jarang dia ya dekat dengan Allah SWT. Dan ketika jarang dekat dengan Allah SWT, itu pasti setan yang akan yang dekat dengan dia, sehingga akan mudah hawa nafsu itu mengendalikan orang itu. Ini menjadi alarm kita lah. Ketika kita itu kok agak melenceng nafsu kita, itu berarti langsung introspeksi sholat kita berarti belum benar, maka kita perbaiki sholatnya. Kemudian di ayat lain disebutkan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka beri dengan malas. Dan mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Ini juga menjadi introspeksi kita ketika kita sholat itu ya harus dengan niat yang benar. Ada orang yang mungkin sholat tetapi ternyata kok maksiatnya jalan. Itu kenapa? Bisa jadi kayak begini nih, ya, bermaksud riya, ya. Kemudian sholatnya ketika pas mungkin ada orang terdekat, ya, tamu penting, siapalah ya yang menjadikan kita itu niatnya bukan karena Allah SWT tapi karena orang. Nah ini harus kita waspadai. Ketika kita ada orang, ketika nggak ada orang, ketika ya sendirian, itu pastikan kita itu menikmati sholat kita. Ya. Karena memang ya ujian ya menjaga keimanan yang berat itu ketika sendirian, dan itu ya menjadi bukti kita nanti ketika ada ujian-ujian. Dan Allah SWT dalam sebuah hadis atau kalau ulama saya lupa itu mengatakan ketika ya jagalah Allah ya dalam waktu sendirian. Artinya apa? Jaga Allah itu ya janganlah bermaksiat ketika sendirian. Ya, itu Allah akan menjaga kamu ketika kesusahan. Ya. Lah sekarang itu ditambah berat. Ketika sendirian tapi bawa HP. Ya. Itu ya menjaga ya keistiqomahan, menjaga tadi pandangan, menjaga nafsunya itu sangat berat. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
hari ini semakin mudah kita itu mengakses dunia luar. Dulu itu nonton TV pun saya kecil dari jam 5 sampai jam 10 malam ya. Ya, itu film itu paling sepekan sekali. Ya. Apa itu namanya itu? Layar emas atau apa RCTI. Sekarang tiap waktu 24 jam bisa milih, bosen di YouTube channel ini ke sini. Ya, nggak punya pulsa di rumah bisa nebeng wifi tetangga. Semua pilihan itu ada di hadapan kita. Ya. Lah, ini nggak akan bisa dicegah ya dengan kekerasan, dengan bentaan ya. Tetapi dicegahnya dari apa? Dari kita menanamkan kesadaran kita ya, terutama kepada anak-anak kita untuk menjaga ya agar bisa memanfaatkan ya dunia internet ini dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak ya waktu kita di HP ini istilahnya cuma nyekrol gitu kan, itu semakin kita malas berpikir ya. Mungkin bapak-bapak mboten mboten ngrasakane, cah nom-nom niki yakin merasakan ya, 1 jam 2 jam di hadapan HP ketoke maca tapi macane yang tidak karuan. Ya paling komenan di grup macam-macam nggak bermanfaat, ya kurang lah kadang kan gitu. Ya sekali-kali boleh. Tapi sekarang kan grupnya banyak. Grup A pindah, yuk aktif semua. Nanti 5 menit sindah sini. Padahal grupnya ada 100 kan. Akhirnya habis waktunya untuk komen-komenan di grup. Ini harus kita perhatikan ya. Ya. Dan di internet itu kita bisa milih mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu akhirnya kembali kepada diri kita untuk memanfaatkan. Ya. Baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Lah, ada ini sebagai aja nih, agak melebar sedikit. Mungkin ketika sekarang ini kan internet sudah masuk ke desa kita ya. Itu yang bisa memanfaatkan ya, di desa ada internet itu seperti Menowo, seperti Purbalingga. Purbalingga itu ada namanya kampung internet. Ya, jadi orang-orang sana itu ya bekerja sama dengan produsen makanan, UMKM kayak gitu Pak. Itu yang memasarkan. Wong sekarang itu bisa kok Pak, produksi di sini, yang masarkan di tempat lain bisa. Yang ngirim dari sini. Tapi yang datangkan pembeli itu dari tempat jauh. Ada teman di Jogja itu dia ya jualan panci ke seluruh dunia kecuali Indonesia dan Korea Utara. Ya. Itu yang pabriknya di mana Pak? Di Cina, bukan di Indonesia. Ya. Nah, ini sebagai sebagai wawasan kita ini. Kalau internet kita di Donorjo ini tidak kita manfaatkan, akhirnya nanti muncul generasi pemalas yang ya kurang bergairah. Ya, baik itu gairah dalam beragama maupun mencari maisha, mencari pekerjaan, nggak bisa memanfaatkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah Allah, sudah 5:30, nanti kita sambung lagi untuk yang nomor 7 dan sampai nomor 13. Sedikit ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bapak-bapak ibu semua, para jemaah pada umumnya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.